Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas untuk contoh soal dan pembahasan potensial dan kapasitor. Yang pertama, kita bahas dulu untuk contoh soal potensial. Problem pertama kita punya adalah potensial pada titik P sejauh R dari muatan Q adalah V besar. Jika potensial di titik sejauh R dari muatan 5Q adalah 2V, maka berapakah nilai R-nya? Nah, yang ditanyakan nilai R-nya. Pembahasannya di situ kita punya Vx sama dengan 2 volt. Qx-nya 5Q dan RQ sama dengan R. Nah, nilai R ini yang dicari. Rumusnya digunakan rumus yang R sama dengan KQ per V. Nah, selanjutnya tinggal disubstitusikan. K dikali Q-nya berapa? 5Q per V-nya 2V. Sama dengan 5KQ per 2V. Sama dengan 5 per 2R. Selanjutnya untuk problem kedua. Diketahui sebuah persegi panjang ABCD dengan panjang AB 6 cm dan BC-nya 8 cm. Jika terdapat muatan pada titik ABC masing-masing plus 4 μC, minus 5 μC, dan plus 3 μC, maka potensial listrik di titik D adalah yang ditanyakan potensial listrik di titik D. Pembahasannya yang pertama, gambar dulu masing-masing muatan seperti gambar berikut. Di sini tadi panjang AB 6 cm, panjang BC 8 cm. Nah, diketahui di sini A-nya muatannya plus 4, B-nya minus 5, dan C-nya plus 3. Yang ditanyakan adalah nilai di D. Nah, di sini pakai selanjutnya. Nah, di sini potensial di titik D, VA plus VB plus VC sama dengan K dikali QA per RA plus IB per RB plus IC per RC. Tinggal dimasukkan hasilnya, selanjutnya didapatkan hasil 450 kilovolt. Ini tadi 10 cm pakai hukum Pitagoras berapa? Di sini 6, 8, di sini hasilnya 10. Selanjutnya untuk problem ketiga, soalnya 3 buah muatan listrik masing-masing 4 μC berada pada titik-titik sudut sebuah segitiga sama sisi dengan panjang sisi 30 cm. Yang ditanyakan, hitunglah potensial listrik pada titik pusat segitiga. Sini jarak muatan ke pusat segitiga sepertiga T sama dengan sepertiga dikali T-nya 15 akar 3 sama dengan 5 akar 3 cm. Potensial di pusat segitiga yaitu V sama dengan 3 dikali K Q per R sama dengan tinggal disubstitusikan, selanjutnya didapatkan hasil 1,25 dikali 10 pangkat 6 volt. Oke, tadi untuk potensial, selanjutnya untuk kapasitor. Problem yang pertama. Sebuah kapasitor mempunyai luas bidang 4 cm kuadrat dan jarak kedua bidang 0,4 cm. Hitunglah kapasitas kapasitornya. Pembahasannya, gunakan persamaan yang dicari nilai C, kapasitas kapasitor, sama dengan E0A per D. Disubstitusikan angka-angkanya, selanjutnya didapatkan 0,885 PS. Potensial farad. Problem kedua, 3 kapasitor masing-masing memiliki kapasitas 2, 3, 3, dan 4. Disusun seri. Jika rangkaian dihubungkan dengan sumber tegangan 13 volt, maka potensial listrik pada kapasitor 2 μF adalah, tadi ini 3 kapasitor, di sini berarti ini 3-nya, maaf saya tipu, berarti ini 2, 3, dan 4. Selanjutnya di sini, nah, di sini C1-nya 2, C2-nya 3, dan C3-nya 4. V-nya 13 volt. Yang ditanyakan nilai Q1. Sudah dimasukkan tadi. Di sini
disusun secara seri. Gunakan untuk persamaan yang seri. Dihasilkan nilai CS-nya sama dengan 12/13 μF. Sehingga muatan kapasitor Q sama dengan CS dikali V. 12/13 dikali 13. Tadi di sini sumber tegangannya 13. Hasilnya 12 μC. Nah, beda potensial di kapasitor 2 μF-nya, V1 sama dengan Q per C1 sama dengan 12/2. Hasilnya 6 volt. Oke, itu tadi contoh soalnya. Silahkan dicari lagi contoh-contoh soal lainnya di buku referensinya, di Google bisa. Silahkan berdiskusi dengan teman-temannya, dan saya harap adik-adik mahasiswa, teman-teman mahasiswa banyak untuk berlatih soal dan pembahasannya. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Oke, bagaimana? Paham? Ya, saya harap kalian semua, teman-teman semua paham. Oke, jadi boleh dicari di buku-bukunya atau di e-book-nya mengenai kapasitor dan potensial untuk bisa lebih paham tentang materi ini. Untuk contoh demikian, untuk contoh dan pembahasan soalnya, saya harap cukup membantu untuk menambah pengertian kita semua. Bisa dicari lainnya. Kalian harus mencari lagi contoh-contoh soal dan pembahasannya di buku atau di e-book-nya. Nah, silahkan dipelajari lagi. Jika ada yang tanyakan, langsung ke saya boleh. Seperti biasa, lewat pesan bisa, lewat email bisa. Terima kasih, selamat belajar, selamat mencari lagi contoh-contoh soal yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.